Diwarnai kontroversi rasisme, Madrid menang di kandang Benfica. Dari Liga Champions, Real Madrid menang 1-0 atas Benfica di leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Estadio da Luz, Lisbon, lewat gol indah Vinicius Junior menit ke-50 yang memanfaatkan umpan dari Kylian Mbappe untuk membawa Los Blancos unggul tipis jelang leg kedua. Hasil ini jadi modal penting Madrid untuk lolos ke babak 16 besar, meski kemenangan itu tidak membuat mereka aman sepenuhnya sebelum laga tandang berikutnya. Laga juga diwarnai kontroversi serius dugaan rasisme saat Vinicius melaporkan ujaran tak pantas yang diduga berasal dari pemain Gianluca Prestiani dan pendukung tuan rumah, membuat pertandingan sempat dihentikan sekitar 10 menit. Selain itu, pelatih Jose Mourinho mendapat kartu merah akibat protes, sementara insiden tersebut kini tengah diselidiki UEFA, dan respons terhadap isu rasisme menjadi fokus utama setelah laga. Juventus dihajar Galatasaray 5-2, Noah Lang cetak brace. Galatasaray membantai Juventus 5-2 pada leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Rams Park, Istanbul. Tuan rumah unggul lewat gol Gabriel Sara sebelum Juventus sempat balas cepat melalui Teun Koopmeiners yang mencetak brace, membuat skor 2-1 di babak pertama. Namun setelah turun minum, Noah Lang mencetak 2 gol dan Davinson Sanchez serta Sacha Boey ikut menambah gol, membawa Galatasaray memuncaki laga dengan skor akhir meyakinkan. Hasil ini jadi mimpi buruk bagi Juventus karena mereka harus mengejar defisit 3 gol di leg kedua di Turin untuk tetap punya peluang lolos ke babak 16 besar. Pertandingan juga diwarnai kartu merah bagi Juventus yang membuat situasi semakin sulit, sementara performa ofensif Galatasaray jadi sorotan utama di laga ini. Doué jadi aktor saat PSG lakukan epic comeback versus Monaco. Dalam leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Stade Louis II, Paris Saint-Germain, PSG, menunjukkan mental juara dengan bangkit dari tertinggal 2 gol dan menang 3-2 atas AS Monaco. Tuan rumah sempat unggul cepat melalui Folarin Balogun yang mencetak 2 gol dalam 18 menit pertama. Namun PSG segera merespons lewat Desire Doué dan Achraf Hakimi, sehingga skor imbang 2-2 saat turun minum. Babak kedua berjalan dramatis setelah Monaco kehilangan pemain karena kartu merah Alexander Golovin, membuka ruang dominasi PSG. Doué kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-67 yang jadi penentu kemenangan, memberikan PSG keunggulan penting jelang leg kedua di Parc des Princes dan menempatkan Monaco dalam tekanan berat untuk membalikan keadaan. Bodo Glimt si pembunuh raksasa. Bodo Glimt kembali mengejutkan di Liga Champions 2025-2026 dengan menumbangkan Inter Milan 3-1 pada leg pertama playoff 16 besar di Aspmyra Stadion, Norwegia. Gol Bodo Glimt dicetak oleh Sondre Brunstad-Vedt menit 20, Jens Peter Haug menit 61, dan Kasper HGH menit 64. Sementara Inter hanya bisa membalas 1 lewat Francesco Pio Esposito di menit 30. Kemenangan ini menegaskan julukan mereka sebagai pembunuh raksasa, setelah sebelumnya juga menaklukkan klub elit Eropa seperti Manchester City, Atletico Madrid dan kini Inter Milan, menjadikan Bodo Glimt ancaman serius di kompetisi dan memberi modal kuat jelang leg kedua di markas Inter Milan. Kuatrik Anthony Gordon, warnai pesta Newcastle di Azerbaijan. Dalam leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Stadion Taufik Bahramov, Newcastle United tampil luar biasa dengan membantai Karabakh FK 6-1 di Azerbaijan. The Magpies unggul cepat lewat Anthony Gordon yang mencetak gol pada menit ketiga, diikuti gol Malik Thiaw sebelum Gordon kembali menjebol gawang 2 kali dari permainan terbuka dan 1 penalti sebelum turun minum. Total 4 golnya di babak pertama jadi sorotan utama. Pada babak kedua, Elvin Chavarkuliev sempat memperkecil skor untuk Karabakh, tapi Jacob Murphy menutup pesta gol Newcastle dengan sepakan spektakuler. Kemenangan telak ini membuat Newcastle hampir pasti melaju ke babak 16 besar pertama mereka di Liga Champions, dengan Gordon kini mengoleksi 10 gol kompetisi musim ini, hanya kalah dari Kylian Mbappe di daftar top skor sementara. Atletico tertahan di Belgia. Dalam leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Jan Breydel Stadion, klub Brugge dan Atletico Madrid bermain imbang 3-3 setelah pertandingan penuh drama dan 6 gol. Atletico unggul lebih dulu melalui penalti Julian Alvarez dan gol Ademola Lookman, tapi Brugge bangkit di babak kedua lewat Rafael Onyedika dan Nicolo Tresoldi, menunjukkan respon cepat tuan rumah yang tak kenal menyerah. Atletico sempat kembali memimpin karena own goal Joel Ordonez, namun Brugge memastikan 1 poin dengan gol penyeimbang pada menit akhir dari Christos Zolis, membuat kedua tim masih punya peluang besar lolos jelang leg kedua di Madrid. Hasil ini memperpanjang catatan kurang bagus Atletico ketika bermain di markas Brugge dalam kompetisi Eropa. Patrick Schick brace, Leverkusen optimis lolos 16 besar. Dalam leg pertama playoff babak gugur Liga Champions 2025-26, Bayer Leverkusen menang 2-0 atas Olympiakos di Georgios Karaiskakis Stadium, Yunani. Kemenangan ini jadi kemenangan tandang pertama Leverkusen di fase gugur kompetisi Eropa, menghentikan rekor tanpa menang mereka di Yunani dan memberi keuntungan besar menjelang leg kedua.
Striker andalan Patrick Schick jadi pahlawan tim Jerman itu dengan mencetak 2 gol dalam 3 menit di babak kedua, memecah kebuntuan dan menggandakan keunggulan, sekaligus membuat Leverkusen memimpin agregat. Olympiakos sempat bermain ketat di babak pertama dan punya peluang, termasuk gol yang dianulir lewat VAR, tetapi tak mampu membalas. Kemenangan ini jadi modal penting Leverkusen di leg kedua di Bay Arena. Guirassy on fire, Dortmund pede lolos 16 besar. Borussia Dortmund meraih kemenangan penting 2-0 atas Atalanta pada leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 di Signal Iduna Park. Serhou Guirassy menjadi sorotan utama dengan gol cepat pada menit ketiga dan memberikan assist untuk gol kedua yang dicetak Maximilian Bayer menjelang turun minum, membawa Dortmund unggul di babak pertama dan mengambil keuntungan menjelang leg kedua di Italia. Tuan rumah mendominasi kendali permainan meski pertandingan sempat tertunda karena keterlambatan bus tim, sementara Atalanta kesulitan menembus pertahanan Dortmund sepanjang laga. Hasil ini membuat di Borussen satu langkah lebih dekat ke babak 16 besar, sementara tim Italia harus bangkit di leg kedua untuk mengejar defisit 2 gol. Arsenal gagal menang lawan tim degradasi. City siap kudeta? Dari Liga Inggris, Arsenal gagal meraih 3 poin penting di Premier League 2025-26 setelah bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers di Molyneux Stadium. The Gunners unggul dulu lewat gol Bukayo Saka dan Piero Hincapié. Namun Wolves bangkit lewat gol Hugo Bueno sebelum akhirnya Riccardo Calafiori mencetak gol bunuh diri di injury time yang memaksa skor berakhir imbang dan membuat Arsenal kehilangan 2 poin penting. Kekecewaan makin terasa karena hasil ini mempersempit jarak Arsenal dengan Manchester City di puncak klasemen, dan manajer Mikel Arteta mengakui timnya tertekan secara mental, sementara Wolves yang berada di dasar klasemen menunjukkan semangat juang tinggi. Kesalahan di menit akhir jadi sorotan, dan The Gunners harus segera bangkit menghadapi laga-laga krusial berikutnya jika mereka tidak ingin trofi Liga Inggris lepas. Milan tertahan Como, menyerah kejar Inter. Dari Liga Italia, AC Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Como 1907 di San Siro dalam lanjutan Serie A 2025-26. Setelah kesalahan fatal kiper Mike Maignan di babak pertama membuat timnya tertinggal lewat gol Nico Paz. Blunder umpan itu memberi kesempatan bagi Como memimpin, meski Milan kemudian berusaha bangkit dan mendominasi sejak turun minum. Gol penyama kedudukan datang dari Rafael Leao pada menit ke-64 lewat lob indah yang tak terjangkau kiper lawan. Namun itu tak cukup untuk mengamankan 3 poin, membuat Milan gagal memangkas jarak dengan puncak klasemen. Hasil ini jadi momentum yang mengecewakan bagi Rossoneri dalam perburuan gelar, meski 1 poin tetap memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga.